Ya rekan-rekan sekalian, selamat datang di Estok. Tempat berdiskusi bersama orang-orang yang tepat. Jadi, hari ini tanggal 8 Desember, hari Jumat. 18. Desember, oh iya, 18 Desember tahun 2020. Kebetulan hari di sini tidak ada kamera 2 Tidak ada kameramen juga ya. tidak ada kameramen karena semua kameramennya di sini. In frame semua. Kameramen, siapa juga kameramen, in frame semua. Jadi nggak ada. Tapi dari selain kameramen, kesamaan kita kameramen ada kesamaan lainnya. Kita itu suka nonton anime. Kita suka dengan beberapa hal yang berbau dengan Jepangan. di Jepang. Sudah lihat ornamennya? Sangat Jepang sekali. Lihat ini. Lihat ini kami datangkan asli dari Jepang. Dari mana, Pak? Prefektur mana, Pak? Dari Osaka. Osaka. Kok sama lagi mikir. Dia lagi latihan main samurai kian ya kan. Cuman kami paksa dia ikut. Iya, kita paksa ya kan. Kita membahas tentang anime yang lagi marak di Desember 2020 ini. Iya. Yaitu Attack on Titan season 4. Bukan di season 4 sih. Final season. Final season, benar. Bagi yang nggak tahu, jadi Attack on Titan itu merupakan anime yang dimana isinya ada manusia raksasa yang bernama Titan. Jadi Attack on Titan ini memiliki total semuanya berarti sudah mulai ada 4 season. Season pertama, season kedua, season ketiga dan loncat ke final season. Nah, dari season 3 ke final season ini ada beberapa part yang dimana yang ada di manga tetapi tidak diaplikasikan atau dibuat ke dalam anime. Jadi tugas lebih tepatnya mereka berdua jadi menjelaskan tentang yang di tengah-tengah ini ya gitu. Nah, tapi Bapak ini mengikuti Attack on Titan kan? Saya tahu. Saya nonton beberapa season. Nah, jadi buat teman-teman mungkin ada dari rekan-rekan yang belum nonton Attack on Titan atau nggak tahu, tapi sekarang pengen tahu karena hype-nya di internet, kita harus tahu dulu apa itu Attack on Titan. Jadi Attack on Titan itu sebuah karya sastra berupa manga yang suatu kebiasaan orang Jepang itu kalau karya-karya seperti manga itu biar lebih dikenal banyak orang lagi diadaptasi menjadi anime atau dianimasikan lah. Biar lebih apik. Ya. Nah, Attack on Titan ini kan tidak ada cerita kan? Iya. Tidak mungkin cuma gambar. Iya. Jadi bisalah diceritakan sikit-sikit nih Bapak sini ini apa itu Attack on Titan. Tapi kalau bisa jangan spoiler. Iya, tapi cerita intinya. Inti kita mulai dari season pertama. Season pertama yang episode pertama itu dibuka dengan ada 3 tokoh utama, yaitu Eren, Mikasa, dan Armin. Mereka hidup di dalam dinding. Dan jadi dalam dinding itu ada kota yang dikelilingi oleh dinding besar setinggi 15 meter. Mereka sudah hidup dalam damai dalam ratus-ratus tahun dalam dinding itu. Lalu pada hari yang indah itu tiba-tiba ada sebuah monster. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang misalnya pas baru nonton, makhluk besar itu apa gitu? Nah, iya sih makhluk besar lah itu. Itulah dia. Musuhnya Ultraman. Bukan. Bukan. Megazord. Bukan juga. Habis. Itu namanya adalah Titan. Titan. Nah, jadi berarti kan mereka kalau hidup di dalam tembok, mereka berlindung kan? Ya, betul. Kira-kira berlindung dari apa di luar? Nah, seperti itu. Nah, makanya kenapa pas monster yang namanya Titan itu tadi menghancurkan tembok mereka, masyarakat di dalam tembok itu pasti ketakutan gitu. Ketakutan dong. Karena apa yang selama ini mereka berlindung dari itu akan masuk ke dalam tembok itu Betul. dan mengancam nyawa mereka semua yang ada dalam tembok. Nah, dan ceritanya itu berlanjut sampai season-season berikutnya di animenya, yang nanti setiap season itu ada fokus arc-nya masing-masing gitu kan, dan sampailah di season terakhir ini. Nah, sekarang kita masuk ke season yang lagi hype ini. Final season ini. Kenapa bisa hype? Dan kalau misalnya kita terjebak ke dalam hype-nya itu pas kita nonton, misalnya kita nonton dari episode season sebelum-sebelumnya. Di season 4 ini bisa dibilang sangat-sangat berbeda. Karena dia sudah lompat part ya, banyak lompatan Dia time skip sangat-sangat panjang. Skipnya panjang sekali dari season 3 ke final season. Tadi kita bilang sangat berbeda, pokoknya itu berbedanya itu sangat terasa gitu. Karena kan kalau dari misalnya kita nonton episode pertama, season pertama, season kedua dimulai, pasti episode pertamanya pasti si Eren ini, si karakter utama ini ada kan? Pasti ada. Di season 3 juga begitu. Nah, Iya. di season 4 ini
pas kalian pertama nonton episode pertamanya tidak ada karakter Mana utama Eren? Nah, Eren mana? Hah? Ini siapa? Siapa Anak dia? kecil ini siapa? Ada Anak kecil kecil. ini. Wah, ini waifu ya? akan ada waifu baru juga. Jadi kita harus memberitahu kalian akan beberapa informasi tersebut. Nah, pertama, apa yang akan terjadi di season ini? Apa kira-kira Bapak Sidik? Jadi akan terjadi perang besar. Seperti judul season ya, final season. Seperti akan menjadi akhir ya. Akhir dari dunia, bisa dibilang dunia. Wah, akhir dari dunia. Berarti sudah bisa dibayangkan season 4 ini akan menjadi sangat meledak sekali gitu kan. Terus yang pas di episode pertama season terakhir ini kan tiba-tiba kan perang itu kan. Iya. Mereka dan orang-orang yang tidak kita kenal kalau misalnya kita nggak baca manga. Nah, mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang berada di luar Keluar dari Pulau Paradis. di luar dari Pulau Paradis. Bukan merupakan bagian dari kelompok-kelompok Eren dan kawan-kawan. Ya, nah mereka bukan orang yang di dalam tembok. Mereka tuh orang yang secara apa kita bilang memang bebas. Mereka di luar tembok soalnya kan. Dan mereka bisa dibilang adalah musuhnya mereka. Musuh sebenarnya yang Pulau Paradis ini anggap. Dan titan-titan yang di luar tembok itu sebenarnya dari yang buat mereka. Marley. Ya. Nama Marley. Itu namanya suku Marley. Nah, jadi orang-orang Eldia di Marley itu mereka cukup dikucilkan. Jadi Daripada tidak terpakai ya kan. mungkin ada orang yang melanggar aturan di Marley itu, jadi mereka dihukum dengan cara diubah menjadi titan mindless yang tidak punya pikiran. Ya. Dan mereka dikirim ke Pulau Paradis untuk menghantui penduduk sana. Betul. Terus perubahan karakter-karakter setelah time skip tadi. Nah, mungkin teman-teman yang dari nonton episode season 3, 2, 1 itu masih melihat karakter utama atau beberapa karakter yang teman-teman ikuti itu masih sama mukanya gitu kan. Fisiknya masih sama, sikapnya masih sama. Nah, di season ini semua karakter-karakter itu akan mengalami perubahan setelah time skip yang ada. Kita kasih spoiler, contohnya kayak karakter utamanya saja. Nanti karakter utamanya tuh kalau sekarang ini animenya udah jalan 2 episode. Nah, di episode kedua ini si karakter utama kita, si Eren ini sudah muncul. Kalau Anda tidak melihat manga, pasti Anda tidak tahu Siapa dia? di mana Eren, padahal ada Eren. Ada. Memang dia tidak ngomong gitu. Cuman dia sangat jelas ada nanti. Cuman kita tidak mau kasih tahu. Pokoknya intinya mereka Kalau semua nggak salah dia ini berubah. buka toko ramen di sebelah itu ya? Sebelah warung itu. Enggak sih, lebih ke ini sih. Bakpao. Bakpao isi ramen kalau nggak salah. Selain itu ada karakter-karakter baru. Nah, karakter-karakter baru ini itu nanti akan menjadi karakter yang setara juga dengan karakter-karakter pembantu di season-season sebelumnya. Yang bahkan sangat memberi dampak yang begitu besar. Iya, betul sekali. Nah, mana tahu ada karakter baru yang bisa dijadikan waifu kan? Seperti wibu kebanyakan pada umumnya kan kalau ada karakter cewek apalagi ya kan, itu akan dijadikan waifu. Tapi kalau saya lihat sih sepertinya di season ini ada gitu yang bisa dijadikan waifu. Siapa tuh? Nah, nanti ada tuh kayak bocah gitu tapi dia lucu gitu. Apa bocah? Yang suka yang loli hunter nih ya. Seperti bapak ini. Hei, kenapa saya? Ini ya kan? Nah, tidak dong. Nah, buktinya Tidak, enggak. Salah. Citanda. Tapi- Shinobu Kocho. BTW, sebelum itu. Ini sudah masuk ke pembicaraan manga talk. Kebetulan saya tidak baca manga ya, jadi fokusnya ke bapak-bapak ini, hirapan saya. Jadi di manganya ini, kalau teman-teman misalnya ada yang ikut manga juga, kita bisa sepakat kalau sedang terjadi kehancuran dunia. Betul? Dunia pada ujungnya. Nah, Telur. betul. Bayangkan yang dari tadi kita bilang yang gara-gara masalah rasisme antara dua pihak ini sampai membuat kehancuran satu dunia. Nah, kehancuran itu karena siapa? Siapa yang menyebabkan? Siapa otaknya? Nah, otaknya itu adalah yang tidak disangka-sangka adalah karakter utama kita yang dari awal punya ambisi untuk bebas. Ternyata dia bebas, selamanya bebas untuk menghancurkan dunia gitu ya. Bukan bebas bisa keluar, bisa bersenang-senang. Di manganya, si karakter utama kita ini sudah sangat handal dalam menguasai kemampuan dalam mengontrol titan. Sehingga akhirnya dia bisa dibilang tujuan awal dia untuk bebas tadi itu sedikit melenceng. Bebas sih bebas. Iya, memang dia bebas pada kenyataannya, cuman bebas yang tidak orang lain pun juga tidak bebas gitu.
bebas merenggut nyawa. Dia bebas Bebas. merenggut nyawa. Dia bisa dibilang Ini ibaratnya bebas tuh kalau dia naik mobil tuh nggak ditilang-tilang daripada dia. Bebas. Bebas polisi. Bebas polisi dia. atau dia tuh bisa dibilang seperti caleg, capres. Kecap. Kan dari awal tujuannya baik kan. Oh benar. Saya akan membuat ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu nanti. Wah. Nanti editor dong di kalau Kan saya anda sendiri. dia sendiri editor. Tapi dia nggak bisa disalahin juga karena dia sudah melihat masa depan dan masa lalu. Iya. Karena dia mempunyai kekuatan dari Attack Titan, dan Attack Titan itu kekuatannya itu bisa melihat masa depan. Oh iya. Iya. Oh itu bukan polanya bukan berantem. Enggak, ini siapa yang ngasih kekuatannya ke Grisha itu siapa namanya? Eren Kruger. Eren Kruger. Eren Kruger di situ dia bilang, aku kan berikan ini untuk menjaga Mikasa Armin. Oh. Dia bisa melihat masa depan. Jadi hanya dengan kontak fisik dengan Historia, Eren sudah bisa mendapatkan kekuatan asli dari Attack Titan itu tersebut yang merupakan itu melihat masa depan. Jadi FYI ini ya, yang bisa menjadi Titan itu hanya ini ras dari Eldia. Jadi kelompok ras-ras lain nggak Iya, bisa berubah bisa. jadi Titan. Nah, orang yang Marley tadi, musuhnya masyarakat Eldia tadi, itu juga enggak menjadikan suku-suku Eldia yang ada di sana menjadi mindless Titan. Ada yang dijadikan sebagai Titan, tapi yang Ya, yang bisa dibilang mereka menjadi tentara lah, tentara Marley. hitungannya mereka jadi tentara tapi punya kekuatan menjadi Titan. Nah, mereka bisa jadi Titan, terus bisa jadi manusia lagi. Jadi apa kayak senjata rahasia. Nah, kayak senjata rahasianya. Nah, Ibaratnya di setiap desa Konoha tuh ada bijunya. iya. 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 Nah, yang mereka yang dijadikan Titan seperti itu, mereka hidupnya nyaman di Marley ya kan. Iya. Mereka tidak dikucilkan karena mereka hitungannya. Penghormatan. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat lah kenapa mereka membantu Marley ya, karena mereka justru difasilitasi karena itu kan. Mereka diubah jadi jadi Titan, tapi juga harus mengabdi pada bangsa yang bukan bangsanya. Nah, itu tadi tentang spoiler talk. Jadi yang paling spoilernya intinya adalah dunia akan hancur. Dan banyak karakter-karakter yang Anda sayangi akan mati. Betul. Oh. Dan jangan begitu mudah menjadikan karakter baru sebagai waifu Anda. Itu yang pertama ya. Itu yang kesekian lah. Wah, itu ngeri sekali. Pokoknya jangan deh. Hati-hati karena kalau salah menjadikan waifu kadang-kadang Sak gitu kayak sucks itu gitu. untuk pribadi. Kalau di internet dibully itu udah. Iya, ada tahu teman-teman wibu. Saya ada ini suka anime. Ada teman-teman anime Anda yang lain tahu Anda gitu. Dan endingnya nanti Anda baru sadar. Nah, Nggak salah itu nih ibaratnya ada kayak nanti Anda disalahkan. iya. Misalnya si waifu Anda itu bertindak gegabah gitu kan. Yang disalahkan Anda sama teman-teman Anda. Bukan waifu Anda. Jadi hati-hati. Iya, jadi saja lah. Pintar-pintar milih wife. Jangan terlalu sok-sok apa? Love in the first sight. Iya. Nah, jangan gitu. Jangan. Cinta pertama berapa udah nanti Nanti Kon- aja. kenali dulu orangnya baru Nah. suka. Ini enggak langsung dia gitu. Dia adalah yang pertama. Iya. Iya. Dengar voices Shinobu Kocho langsung ini. Nah. Banyak Hati. gede ini. Nah, ini. Rambutnya pendek ini. Apa? Ini secara tidak sadar kita menyebutkan kriteria-kriteria waifu kita. Iya sebenarnya. Ya BTW, Attack on Titan dari season 1 sampai season final ini studionya itu tidak cuma satu. Studio Sampai yang menggarapnya. sampai season 3. Hah? Season 3 Itu yang studionya sama. studio sama. Jadi secara style art dan semuanya itu sama. Iya, tidak ada yang berubah lah dari motion, dari FPS segala macam. Itu ya udah ciri khas lah. Tapi kalau pas masuk final season ini, Studionya ganti. studionya ganti. Ibaratnya kayak kalau One Punch Man season 1 ke season 2 ganti tuh Ganti. Gua jauh sangat berasa sekali. Berasa sekali gitu. Ini sama gitu Cuman juga. dia studio yang memegang season ini tuh namanya Studio Mappa. Apa? Nah, nanti teman-teman juga bisa cari anime-anime yang sudah digarap oleh Mappa. Banyak-banyak yang bagus gitu. Dan bisa ditonton juga kan. Nah, Aja tuh. contohnya ada God of High School. Terus ada juga sekarang yang lagi. Jadi Studio Mappa ini di bulan-bulan ini itu dia menjalankan 2 anime yang sedang mereka kerjakan.
2 lagi jalan. Ongoing. Selain Attack on Titan, mereka juga bikin namanya Jujutsu Kaisen. Oh, iya. Baru tuh. Itu gua pernah dengar kan? Nah, makanya itu gila kan, nah, bahkan mereka pun lagi kerja juga ini bikin menggarap anime baru. Ini bagus lah studionya pun, maksudnya dalam arti itu profesional lah, saya profesional dan dalam sangat-sangat arti- produktif. Iya. Nah itu kalau secara kerja ya, secara etos karena kalau Balik lagi ke Titan. kalau secara mereka buat karyanya, nah aku nengok di internet ada orang yang kurang suka karena terkesan animasinya itu tidak smooth, betul? Ya, karena masih dan saya melihat scene render dari scene samping ke depan, dan saya itu merasa masih Kaku. Nah, Ya gini lah, ibaratnya udah 3 season nonton yang seperti itu, tiba-tiba pas season lainnya yang baru berubah drastis ya, pasti Betul. kayak merasa kayak baru gitu, kayak aduh apa nih. nah cuman itu apa persepsi masing-masing lah ya. Betul. Ada juga kayak bapak kan karena udah nonton semua anime, Nah, masih karena banyak aku- nonton anime. Karena aku udah biasa nonton studio anime buatan studio ini, menurutku biasa-biasa aja. Nah, jadi itulah rekan-rekan sekalian pembahasan kita tentang Attack on Titan Final Season ini. Ya tapi jangan dibawa ke tempat tongkrongan kalian untuk bahas boleh, tapi Cuman- jangan dibahas, jangan sampai spoiler lah gitu ya. Kalau mau ada yang hanya nonton anime. Nah, kalau jangan misalnya pas lagi nongkrong sama kawan-kawan yang dewasa bahas anime ya kan, jangan. kenapa emang ya? Ya dia ngomong anime sendiri, orang itu nggak ngerti ngapain. Iya, makanya ngumpulnya sama yang mungkin yang udah tahu manga, ngumpul sama manga. Atau kalau nggak punya teman bisa komentar di bawah. iya, Kita diskusi bareng-bareng. diskusi kan, keluarkan isi untuk tentang Attack on Titan boleh, anime lain kalau mau request tentang anime lainnya silakan. Nanti kalau kami nonton anime yang Anda sebutkan baru kita buat videonya, kalau enggak ya enggak juga sih, susah nyari. Tapi animenya yang bagus lah itu. Jangan Ya, jangan genre yang satu itu. Hah? Jangan genre yang satu itu. Hah? Jangan genre yang satu itu. Apa? Oke, sekian rekan-rekan, semoga kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa follow semua akun sosial media kita, udah tahu lah di mana. Betul. Udah tahu lah, cari lah sendiri. Dan Pasti jangan dapat. lupa ngemil sambil nonton anime. Wah, betul. Karena itu rasanya sangat-sangat nikmat luar biasa. Ada tips nih kalau aku. Apa? Milo dingin yang kaleng diseruput sambil makan kayak ciki-ciki Betul. gitu. Aku Itu juga enak. melakukan hal yang sama setiap hari Jumat. Kita setiap hari Jumat sholat Jumat. Dia Nonton anime. nonton anime. Nonton es bro selagi makan. Iya, itu betul asik juga. Kan kalau makan kan pasti kalau aku kebiasaan Nonton dong. Sama ya. ya. Makan cari tontonan yang asik dong. Asik dong. Terus Asik-asik. aja. Sama komen juga yang banyak ya, mau pengen bahas apa lagi gitu ya. Betul. Karena udah habis pembahasan, tapi view-nya gini-gini aja. Iya. Hal-hal yang berhubungan dengan pop culture. Nah, betul, pop culture. Kami suka pop culture. Mau bahas film, Film. anime kah, Boleh, manga, musik, lagu boleh, mau tentang ya mau hal yang lagi hype di masa sekarang boleh, atau tips-tips nanti setelah mungkin pandemi ada mau tips-tips sesuatu ya silakan nanya-nanya, mudah-mudahan kita bisa bahas ya. Iya. Emang kita tidak pakar-pakar sekali, Iya, cuman karena kita suka ngomong iya, dan suka berdiskusi. makanya berdiskusi dengan orang yang tepat. Ya, oke, sekian, semoga tertarik dan kita ya. Nanti kita ada beberapa yang keren juga lagi.